Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ade Irman Kurniawan dari Kebun Anggur Almira Grape di Sumedang. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai berbagai pertanyaan ya dari rekan-rekan semua yang menanyakan kenapa anggur saya tidak berbuah-buah ya, padahal sudah 2 tahun ditanam. Selain itu ada juga pertanyaan yang menanyakan mengenai kenapa setelah dipangkas kok tidak ada bunganya ya. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara agar pohon anggur kita bisa tumbuh subur dan berbuah lebat ya. Nah, namun sebelum kita melanjutkan ke tips berikutnya, nah berikut ini di sini ada update KOSPI ya di kebun kami Almira Grape. Ini adalah usianya 65 HSP ya. Alhamdulillah saat ini sedang berbuah lebat di kebun kami. Yuk mari kita simak videonya. Untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan mengenai keluhan ya, kenapa buah anggur saya sudah sekian lama ditanam tidak juga berbuah ya, dilakukan pemangkasan juga tidak berbuah ya. Sebetulnya itu cukup kompleks ya, panjang itu untuk membahas mengenai masalah tersebut karena banyak hal yang mencakup atau yang menyebabkan kondisi buah anggur mengapa tidak sampai berbuah ya. Nah, pada intinya kalau kami di sini ya di Almira Grape itu menekankan kepada 3 hal ya agar budidaya atau penanaman anggur yang kita tanam itu berhasil berbuah istilahnya ya. Nah, 3 hal yang utama yang biasanya kami di sini perhatikan adalah yang pertama itu adalah pemilihan varian, yang kedua itu adalah keperluan ya atau keinginan daripada pohon anggur itu sendiri yang biasanya larinya ke nutrisi ya, nutrisi atau pupuk ya. Dan yang ketiga adalah perawatan dan pemangkasan. Jadi 3 hal utama ini merupakan faktor yang sering kami perhatikan di kebun kami ini agar buah anggur atau pohon anggur yang kami tanam itu kelak berhasil dan memproduksi buah yang begitu lebat. Faktor pertama yaitu pemilihan varian ya. Kenapa menurut hemat kami pemilihan varian ini sangatlah penting ya. Karena sebagaimana kita ketahui ya bahwa anggur itu bukanlah tanaman asli dari wilayah Indonesia atau tepatnya negara tropis ya. Padahal anggur itu merupakan pohon yang berasal dari negara subtropis ya. Nah, oleh karena itu tentu saja ketika komoditas yang berasal dari negara subtropis dibawa ke negara tropis, tentunya akan ada perbedaan ya. Nah, jika di dalam seiring perjalanan waktu pohon anggur yang berasal dari negara subtropis ternyata bisa dibudidayakan, nah tentunya di negara tropis, nah tentunya ada penyesuaian ya terhadap lingkungan yang baru. Nah, oleh karena itu sangat penting kita mengetahui ya varian apa saja yang sudah sesuai dan cocok bisa tumbuh di negara kita ya. Karena sebagai contoh aja, jika kita salah memilih varian, misal ada beberapa varian yang berasal dari Jepang misalkan, dia akan berbuah lebat ketika dia mendapatkan sinar matahari lebih daripada 8 jam ya, sampai 10 jam bahkan sampai 12 jam. Nah, kalau di kita kan jenis varian anggur seperti itu tidak bisa ditanam atau berhasil ya, karena Jepang pada saat summer
bisa saja dia mendapatkan matahari hingga 8, 10, bahkan hingga sampai 12 jam ya. Nah, oleh karena itu sangatlah penting untuk memilih varian yang sudah adaptif dengan lingkungan cuaca iklim di Indonesia. Banyak kok varian-varian yang sudah berhasil dikembangkan di Indonesia. Nah, varian apa saja yang harus kita pilih dalam hal penanaman anggur ini? Nah, di video ini kami sudah membahas secara lengkap berdasarkan pengalaman kami ya, berdasarkan pengalaman kami di Almira Grape, varian-varian apa saja yang layak dikembangkan atau ditanam khususnya untuk para pemula ya, yang masih awam terhadap dunia perangguran. Nah, rekan-rekan bisa mengklik video yang ini atau linknya ada di deskripsi. Yang kedua, faktor kesuburan ya, atau nutrisi yang harus dipenuhi oleh anggur. Jadi salah satu syarat agar pohon anggur bisa berbuah, menghasilkan ya, menurut hemat kami adalah bagaimana caranya pohon anggur itu bisa tumbuh dengan baik, subur ya. Intinya nutrisinya terpenuhi. Nah, apa saja sih yang harus dipenuhi terhadap pohon anggur ini? Banyak hal ya. Banyak hal yang harus dipenuhi agar si pohon anggur ini bisa tumbuh dengan subur ya. Cukup panjang sebetulnya, bisa saya rangkum ke dalam beberapa bagian. Contoh aja pada saat awal penanaman ya. Jadi anggur itu membutuhkan 3 faktor menurut saya ya. Yang pertama itu faktor esensial, yang kedua itu faktor nutrisi makro, yang ketiga adalah faktor nutrisi mikro. Oke, kita bahas dulu mengenai masalah faktor esensial ya. Apa saja yang di dalamnya? Nah, diantaranya adalah ada media tanam ya, ada sinar matahari, ada air, dan ada udara ya. Nah, jadi tentu saja ini adalah faktor esensial yang harus dipenuhi oleh kita sebagai para penghobi ya. Karena kalau tidak ada salah satu faktor ini, jelas pohon anggur tidak akan hidup ya, mati gitu ya. Nah, kita membutuhkan media tanam. Media tanam seperti apa yang kita berikan untuk dijadikan sebagai landasan nanam pohon anggur. Nah, biasanya di kebun kami itu kita melakukan pengolahan media tanam terlebih dahulu ya. Yang biasanya kita gunakan itu adalah tanah ya, tanah lokal, atau lebih bagus juga tanah hitam, atau lebih bagus lagi tanah dari dapuran bambu ya, lingkungan bambu. Terus yang kedua itu adalah sekam bakar, yang ketiga itu adalah sekam mentah, yang keempat pupuk organik ya. Nah, pupuk organik ini bisa menggunakan juga kotoran hewan kambing yang sudah difermentasi ya, dan yang lebih bagus lagi adalah kotoran hewan kelelawar atau yang dikenal dengan guano ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kompos ya, penggunaan kompos. Jadi bahan-bahan itu bisa digunakan sebagai media tanam untuk menanam pohon anggur. Nah, jika faktor media tanam sudah dipenuhi, maka faktor berikutnya yaitu air ya. Nah, tentu saja semua makhluk hidup membutuhkan air. Nah, pemberian air ini cukup penting. Jangan sampai kita kelebihan dalam hal pemberian air atau kekurangan dalam kelebihan air. Kita harus bisa mengetahui berapa jumlah air yang harus diberikan pada saat pohon ketika baru ditanam, ketika usia 2 bulan, 3 bulan, bahkan berapa jumlah air yang harus diberikan ketika pada saat pohon sedang berbuah. Nah, itu beda-beda, tidak bisa disamaratakan. Makanya pengetahuan tentang pemberian air kepada pohon anggur harus dipenuhi. Jangan sampai berpikiran karena kita terlalu semangat menanam anggur, bahkan pohon anggur yang baru ditanam, 1 kali disiram pagi, 1 kali disiram siang hari, 1 kali disiram sore hari. Nah, itu sangat salah kaprah ya. Biasanya para pemula, ibu-ibu terutama ya, yang menyamaratakan dengan bunga ya. Nah, itu biasanya salah gitu. Jadi cukup sedikit saja pada saat usia muda, kemudian meningkat berdasarkan faktor usia dari pohon tersebut.
Nah, kemudian faktor yang tidak kalah penting lainnya adalah sinar matahari ya. Jadi sinar matahari itu sangat-sangat dibutuhkan oleh anggur ya. Jadi jangan berpikiran bahwa anggur itu adalah tanaman yang bisa hidup di tempat yang teduh. Iya, bisa hidup di tempat teduh, cuman tidak akan optimal. Dia akan optimal berproduksi ya, menghasilkan buah yang banyak itu pada saat dia mendapatkan sinar matahari yang begitu melimpah. Nah, oleh karena itu, rencanakan penanaman pohon anggur itu di mana lokasinya itu bisa menyerap matahari, diusahakan dari pagi sampai sore. Ya, karena dengan begitu melimpahnya sinar matahari yang diterima oleh pohon anggur, maka dia akan bisa tumbuh dengan baik. Ya. Kemudian faktor berikutnya adalah udara, ya, kelembaban dan segala macamnya. Faktor kelembaban udara juga itu berpengaruh ya, karena anggur ini khususnya memerlukan lingkungan yang kering ya. Karena anggur ini musuh utama nomor satunya itu adalah jamur. Jamur biasanya merebak pada saat kondisi yang lembab ya. Nah, terutama pada saat musim penghujan ini. Nah, oleh karena itu diperlukan perencanaan bagaimana menempatkan anggur ini di tempat yang kering ya. Karena sekali lagi anggur itu musuh utamanya adalah jamur. Kita harus menghindarkan agar anggur ini terhindar dari terkena serangan jamur. Karena jika serangan jamur sudah menerpa pohon anggur, maka kerusakan yang berdampak besar terhadap pohon anggur, baik dari kegagalan panen ya, bahkan hingga kematian itu bisa terjadi gitu ya. Jadi oleh karena itu cuaca, udara dan kelembaban yang yang bagus, yang sesuai dengan pohon anggur perlu kita berikan kepada pohon anggur ini. Faktor berikutnya agar pohon anggur bisa tumbuh subur, baik ya, dan menghasilkan adalah pemenuhan nutrisi ya. Jadi setelah faktor esensial, nah sekarang ada faktor nutrisi ya. Nutrisinya yaitu dikelompokkan ke dalam makro dan mikro. Apa yang makro itu biasa yang kita kenal dengan namanya nitrogen, fosfat, kalium ya, NPK. Kemudian yang mikronya ada banyak ya. Ada boron, ada kalsium, ada zinc, ada sulfur ya, dan berbagai macam lainnya ya. Nah, jadi faktor-faktor unsur nutrisi yang diperlukan oleh tanaman itu harus kita penuhi. Nah, cuman kan nutrisi ini beda-beda ya diperlukannya. Nah, sebagaimana kami di sini melakukannya, jadi ketika nutrisi pada saat tanaman atau bibit baru ditanam, kita akan memberikan porsi dari NPK ini mana yang lebih besar. Nah, contoh pada saat kita menanam di sini, kita akan memberikan porsi untuk kebutuhan akar yang banyak ya. Dari mana itu? Dari fosfat. Jadi fosfatnya kita berikan yang tinggi pada saat penanaman bibit anggur. Kenapa harus diberikan seperti itu? Karena pada saat penanaman pohon anggur, hemat kami, itu lebih baik kita mengembangkan atau memperbaiki perakaran dulu. Ya, sebagai contoh aja seperti kita sedang membangun bangunan gitu ya, yang menjulang tinggi ke atas, ya, kita pasti akan lebih mengutamakan pertama yang diperhatikan adalah fondasi kan. Begitu juga dengan tanaman ya. Sebelum dia menjulang tinggi ke atas, tumbuh ke atas, ada baiknya kita perbaiki perakarannya, tumbuhkan perakaran yang bagus, buat perakaran yang lebat ya. Jangan dulu dibikin pohon anggur itu cepat-cepat tinggi ya, karena nanti justru akan menyiksa pohon itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pupuk apa yang digunakan pada saat awal penanaman? Nah, kami itu biasanya menggunakan racikan kami sendiri ya, yang namanya pupuk basic ya. Nah, ini pupuk ini dikondisikan kandungannya ya untuk pertumbuhan akar pada saat awal pertumbuhan. Selain itu, pupuk ini juga dilengkapi oleh zat perangsang tumbuh yang bisa membuat bibit bisa tumbuh dengan baik. Nah, lalu apa kebutuhan berikutnya? Nah, pada saat tumbuh, pohon mengalami fase vegetatif atau pertumbuhan. Beda lagi nutrisi yang diperlukannya ya. Ada yang mengatakan bahwa perlu NPK yang seimbang.
ya. Ada juga yang perlu mengatakan NPK diberikan tapi tetap fosfatnya dikasih porsi yang lebih besar. Nah, pendapat itu sah-sah saja ya. Yang penting selama masa pertumbuhan, salah satu faktor yang penting adalah faktor nitrogen ya. Nitrogen yang cukup tinggi agar pohon bisa tumbuh. Nah, selama masa pertumbuhan kami menggunakan pupuk vegetatif ini ya. Nah, pupuk ini sudah disesuaikan dengan kondisi pohon anggur pada saat masa fase pertumbuhan ya. Sehingga diharapkan dengan menggunakan pupuk ini anggur bisa tumbuh dengan vigor ya, subur dan sehat ya. Sudah disertai juga dengan zat perangsang tumbuh, zat pembenah tanah ya, sehingga tanah tidak menjadi rusak oleh penggunaan pupuk ini. Nah, begitu masuk fase generatif, pohon anggur juga memerlukan nutrisi yang berbeda ya. Jadi jangan dipukul rata pada setiap fase pertumbuhannya. Nah, pada saat fase generatif ini, nah kita harus memberikan nutrisi yang dibutuhkan pada saat dia masuk fase vegetatif. Apa aja itu? Yaitu kandungan fosfat dan kaliumnya yang lebih tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu, pada saat dia memasuki fase generatif, sebelum dilakukan pemangkasan, maka kita harus memenuhi nutrisinya ya. Nah, kami gunakan pupuk namanya plasma ya. Nah, ini pupuk yang dikhususkan untuk pohon anggur ketika masuk fase generatif, ketika si pohon anggur sudah siap untuk dibuahkan. Kandungan nutrisinya sudah disesuaikan dengan keinginan anggur pada saat fase generatif ya. Nah, ini salah satu hasil ya di kebun kami. Alhamdulillah sudah digunakan berkali-kali pupuk kami tersebut dan alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan ya. Alhamdulillah berhasil ya. Nah, jika rekan yang memerlukan pupuk, silahkan bisa hubungi nomor kami berikut. Nah, setelah pemilihan varian sudah dilakukan dengan baik, ya, dengan selektif, kemudian pemenuhan nutrisi dan kebutuhan pohon anggur sudah dipenuhi, faktor yang ketiga yang perlu dilakukan agar pohon anggur kita berbuah adalah dilakukannya pemangkasan, ya. Karena anggur itu beda dengan pohon buah yang lain, ya, yang dimana pohon buah yang lain itu buahnya atau bunganya itu bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa dilakukan pemangkasan. Beda dengan anggur. Jadi anggur itu harus dilakukan pemangkasan agar menghasilkan bunga. Kenapa dilakukan pemangkasan? Dengan dilakukan pemangkasan, anggur akan tetap membutuhkan untuk terus hidup. Caranya adalah dengan menumbuhkan mata bud ya, atau mata tunas dari batang yang kita pangkas. Nah, di dalam mata bud atau mata tunas itu salah satunya terdapat calon bunga ya, yang akan kedepannya menjadi calon buah. Nah, oleh karena itu jika tidak dilakukan pemangkasan atau tidak menumbuhkan mata tunas ini, mata bud ini, maka sampai kapanpun mau usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, anggur tidak akan berbuah ya, atau berbuah lebat tidak akan. Ya, oleh karena itu jangan lupa bagaimana kita melakukan pemangkasan. Jadi setelah kita memberikan nutrisi generatif ya pada pohon anggur, biasanya sih pada saat minimal usia 6 bulan ya, anggur sudah bisa masuk fase generatif ya. Tapi lebih tua lebih bagus ya, 1 tahun idealnya gitu ya. Tapi 6 bulan, 8 bulan pun boleh masukkan pupuk dengan fase generatif. Nah, ketika pupuk dirasa sudah cukup dengan fase generatifnya, dengan pupuk generatifnya ditandai dengan biasanya daunnya yang menguncup ya, atau batang tersiernya yang menguning mencoklat gitu ya. Nah, bisa dikatakan bahwa pohon anggur sudah memasuki fase generatif dan siap dibuahkan dengan cara dipangkas. Nah, cara memangkasnya seperti ini ya. Biasanya kalau kita di sini, oh ini varian Gospi ya, usia 1 tahun, pembuahan kedua, kami menggunakan pemangkasan sistem long ya. 7 mata tunas ya dari awal ya, jadi bisa dihitung. Coba maju. Nah, misalkan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 ya. Ini 9. Jadi antara 7 dan 9, 9 kita pangkas. Kemudian dari 9 ini tumbuh 3 ya. Coba sebelah sini. Tumbuh 3 ya. Ini 1, 2, 3. Nah, dari tunas baru yang tumbuh ini, yang 3 ini membawa buah ya. Ini 1, 2. Yang ini 1 ya. 2. Nah, yang ini oh ini enggak ya. Ini bawa 1. Ini bawa 1. Jadi dari satu batang tersier ini setelah dipangkas tumbuh 3 tunas baru yang membawa 7 dompol buah ya. Nah, jadi seperti itu caranya agar pohon anggur bisa berbuah banyak ya. Sekali lagi, meskipun sudah menanam pohon anggur dengan baik, subur, nutrisi terpenuhi, tapi kalau tidak dipangkas tidak akan menghasilkan buah. Nah, tekniknya macam-macam ya, pangkas itu. Kalau kami seperti itu tekniknya, panjang, long, dan tanpa membuang daun ya. Jadi dan tanpa menggunakan stres air. Nah, tapi ada juga yang biasa menggunakan stres air, silahkan ya. Ada yang pangkas pendek, ada yang pangkas medium, terserah ya. Sesuaikan dengan variannya dan juga kondisi lingkungannya. Jadi jangan disamaratakan. Makanya pengetahuan tentang varian, sifat-sifat varian itu sendiri ya harus kita pahami agar kita tahu untuk pemangkasan ini kita long atau medium atau short gitu ya. Nah, seperti itu. Itu dia rekan-rekan tips dari kami ya. Semoga bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan bagaimana caranya memelihara pohon anggur, merawat pohon anggur, memberikan nutrisi apa saja yang diperlukan pohon anggur sehingga pohon anggur itu bisa menghasilkan buah yang cukup lebat. Nah, mudah-mudahan tips dari kami ada manfaatnya. Silahkan diambil, disesuaikan dengan kondisi pohon rekan-rekan sekalian ya. Nah, ini adalah pohon yang sedang masuk fase generatif ya. Saat ini kita sedang memasukkan pupuk generatif. Ini sudah dipanen sekitar bulan Desember ya tahun lalu. Nah, saat ini kita masuk fase generatif. Mudah-mudahan pemangkasan berikutnya pohon anggur ini juga bisa menghasilkan buah yang cukup lebat. Sekian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Footage.